Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hardian Syahmasya, MPD, selaku dosen mata kuliah konseling multikultural yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Ridho Anwar selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada presentasi hari ini. Baiklah, presentasi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi dan sesi kedua yaitu sesi diskusi yang akan diadakan di kolom komentar. Presentasi kali ini akan dibahas oleh kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Khairul Anwar, dan rekan-rekan saya yaitu Aziz Ahmad Zakaria dan Mia Selviana yang terakhir Tarisa Adeliana. Materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ialah kompetensi with linguistically diverse population. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, marilah kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pemateri pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, yang pertama yaitu sinopsis buku yang memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama, terminologi, yang kedua, elemen kompetensi, yang ketiga, pengetahuan, yang keempat, pembahasan dan kebudayaan, yang kelima, pembelajaran bahasa kedua, yang keenam, akuisis bahasa kedua, model instruksional. Yang ketujuh, akulturasi, dan yang kedelapan, penilaian, diagnosis, dan kasus konseptualisasi. Yang kesembilan, keterampilan. Yang kesepuluh, kemampuan diagnostik dan konseptualisasi. Ke-13, keterampilan turun tangan. 14, nilai dan sikap. Serta 15, implikasi etika dan hukum. Dan yang ke-15, standar nasional penyediaan sesuai secara budaya dan bahasa Jawa. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu terminologi. Motivasi untuk mengembangkan dua kelompok keterampilan berbahasa telah juga digambarkan sebagai faktor utama yang berbeda di antara individu-individu dengan dua bahasa, yang mengarah pada istilah keadaan atau elektif bilingual atau Fungera 2003. Misalnya, seseorang yang harus belajar bahasa kedua untuk bertahan hidup di negara atau keadaan yang baru, diperkirakan akan berkembang secara tidak langsung. Yang kedua yaitu elemen kompetensi. Untuk mengatasi beragam kebutuhan dari beragam bahasa orang, praktisi kesehatan mental harus berkembang memiliki tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan. Misalnya, seseorang yang terpapar pada bahasa kedua setelah mengembangkan bahasa utama mereka, dianggap memiliki kemampuan bilingual secara berurutan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini belum pindah. Baiklah, yang pembahasan ketiga yaitu pengetahuan. Sebagai salah satu identitas yang beragam, afiliasi bahasa mempengaruhi nilai, perilaku, pengalaman, pandangan dunia, dan konsep diri. Praktisi kesehatan mental yang menyediakan layanan untuk budaya dan beragam bahasa individu membutuhkan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetensi inti dalam bidang individu dan budaya. Proses SLA, penilaian diagnosa, konseptualisasi, kasus, intervensi,
kepatuhan terhadap standar-standar etika dan hukum pengawasan dan pengajaran. Terus yang keempat yaitu akuisi bahasa kedua, model instruksional. Menurut literatur tentang ketentuan layanan bentuk L, pengetahuan tentang model pengajaran bahasa kedua dan prinsip-prinsip pengajaran SLL diperlukan untuk memberikan budaya dan layanan penilaian yang sesuai secara bahasa. Dan intervensi kelas berbagai jenis program SLA saat ini digunakan secara nasional. Slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, bahasa dan kebudayaan. Menurut Burner, tahun 1994 mengomentari kesulitan untuk menilai kombinasi emosi dan kepribadian dalam berbagai kebudayaan. Mengomentari bahwa bahasa dan bahasa berbeda dalam konotasi kata dan digunakan untuk menggambarkan perasaan yang berhubungan dengan keadaan emosi dan ciri-ciri kepribadian yang berbeda. Pembelajaran bahasa kedua, menurut Carson, tahun 1997 mengusulkan pendekatan terhadap pengajaran bahasa kedua yang didasarkan atas teori berdasarkan pengamatan teori dasar dari kedua penguasaan bahasa kedua. Prinsip kedua dari pendekatan pengendalian alami yang menyatakan bahwa produksi ujaran muncul secara bertahap tampaknya telah diadaptasi oleh orang lain dalam artikulasi yang lebih formal dari tahap SLA. Selanjutnya ada alkulturasi. Alkulturasi adalah proses hasil dari kontak terus-menerus antara setidaknya dua budaya yang berbeda. Satu budaya biasanya lebih dominan daripada yang lain. Budaya yang kurang dominan biasanya membuat banyak perubahan, dan perubahan dapat mencangkup perilaku nilai. Bahasa, kognisi. Bahasa adalah satu faktor yang paling banyak digunakan dalam mengukur budaya dan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Selanjutnya ada penilaian diagnosis dan kasus konseptualisasi. Pengetahuan tentang faktor budaya dan bahasa ini relevan dalam penilaian diagnosis dan konseptualisasi. Kasus yang menyediakan penilaian dengan informasi mengenai normatif, proses pengembangan bahasa kedua dan reaksi, serta yang paling banyak diterima dan model penelitian terbaik untuk mengajarkan L secara efektif. Setelah pengetahuan di bidang ini diperoleh, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan pengetahuan ini untuk memandu pengambilan keputusan tentang isu-isu seperti bahasa penilaian dan intervensi untuk memandu intervensi penilaian yang akan mengarah pada konseptualisasi yang tetap, diagnosa, dan rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implikasi etika dan hukum. Pada tahun 2001, mengakui budaya dan bahasa itu mempengaruhi pemberian layanan kesehatan dan mental perawatan kesehatan. Departemen Kesehatan AS dan Layanan Kemanusiaan, Kantor Kesehatan Minoritas, menciptakan seperangkat standar nasional untuk menyediakan layanan yang sesuai secara budaya dan bahasa. Standar Nasional Penyediaan Sesuai Secara Budaya dan Bahasa Jawa (THL) menghadapi potensi yang signifikan untuk bisa dan praktik penilaian diskriminatif. Mengingat bahwa alat penilaian yang paling formal dan informal adalah berdasarkan bahasa, paling sering bahasa Inggris, dan dikembangkan sesuai dengan budaya arus utama AS. Penilaian non-diskriminatif sangat penting untuk akademik, ekonomi, profesional, dan pribadi keberhasilan mereka yang dinilai. Efek negatif dari praktik penilaian yang diskriminatif dan atau biasa pada EL dapat mencakup kesalahan diagnosis dan intervensi, kontraterapi potensial, dan rekomendasi. Selanjutnya ada keterampilan penilaian kemahiran. EL dalam bahasa ibunya dan
dalam bahasa Inggris perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah penilaian harus dilakukan dalam bahasa Inggris atau bahasa pertama klien. Dia penting untuk dicatat bahwa ada satu kata dalam bahasa Inggris dapat disampaikan dengan banyak kata dengan beragam konotasi dalam bahasa klien. Dan bahasa variasi budaya regional referensi tural selanjutnya dapat mempengaruhi utilitas dari sebuah instrumen. Selain itu, instrumen dapat bervariasi pada kesetaraan semantik atau linguistik mereka. Tingkat di mana instrumen mempertahankan makna budaya dan setelah diterjemahkan oleh Marcella. Selanjutnya ada kemampuan diagnosis dan konseptualisasi. Itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, kemampuan diagnostik dan konseptualisasi. Setelah informasi yang relevan telah diperoleh KOSA seperti yang diuraikan sebelumnya, langkah berikutnya mencakup membingkai masalah klien yang menyajikan masalah dalam cara yang berguna dan budaya yang relevan. Ini termasuk mengevaluasi tingkat di mana faktor-faktor pembentuk seperti keberagaman individu dan budaya dapat dari proses pembelajaran SLA dan variabel yang menyertai dan lain-lain. Mempengaruhi perilaku, fungsi, dan referral individu saat ini. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya keterampilan turun tangan. Meskipun bahasa Spanyol adalah bahasa sehari-hari yang paling umum digunakan di luar bahasa Inggris di Amerika Serikat, praktisi kesehatan mental mungkin disajikan kepada klien yang berbicara bahasa Inggris lainnya pada tahun 2007. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri, negara-negara yang memiliki kebangsaan untuk menerima pengungsi adalah Burma atau Myanmar 29%, Somalia 14%, Sahara dan Iran 11%. Negara-negara terkemuka dalam kasus suaka terbuka adalah Cina 25%, Kolombia 8,6%, dan Haiti 6,6%. Selanjutnya, nilai dan sikap. Dalam memeriksa peran bahasa dalam psikoterapi dan penilaian psikologis, itu adalah penting untuk dicatat bahwa praktik non-diskriminatif (TICCES) melibatkan lebih dari sekedar memilih dan terkait alat standar. Praktisi kesehatan mental perlu menyadari pribadi mereka sendiri dan bias profesional ketika menafsirkan klinis wawancara dan penilaian. Selanjutnya review buku. Review buku. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya review buku. Pada chapter 6 dalam buku yang berjudul Handbook of Multicultural Counseling Competencies, ini di dalamnya menjelaskan banyak hal. Dari mengenai motivasi untuk mengembangkan dua kelompok keterampilan berbahasa, juga digambarkan sebagai faktor utama yang berbeda di antara individu-individu dengan dua bahasa, yang mengarah pada istilah keadaan. Dalam mengatasi beragam kebutuhan dari beragam bahasa orang, praktisi kesehatan mental harus berkembang, memiliki tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan. Layanan untuk budaya, beragam bahasa individu dibutuhkan pengetahuan yang berhubungan dengan kompetisi inti dan bidang individu dan budaya. Proses SLA, penilaian, diagnosa, dan konseptualisasi kasus, intervensi, kepatuhan terhadap standar-standar etika dan hukum, pengawasan dan pengajaran, kepribadian dalam berbagai kebudayaan, mengomentari bahwa bahasa dan bahasa berbeda dalam konotasi kata dan digunakan untuk menggambarkan perasaan dan kognisi yang berhubungan dengan keadaan emosi dan ciri-ciri kepribadian yang berbeda. Hal ini juga
dibahas dalam chapter ini ialah mengenai dalam pembelajaran bahasa kedua. Prinsip kedua dari pendekatan pengendalian alami yang menyatakan bahwa produksi ujaran muncul secara bertahap. Tampaknya telah diadaptasi oleh orang lain, misalnya dalam artikulasi yang lebih formal dari tahap SMA. Kesimpulannya, landasan pengetahuan, seperangkat keterampilan, dan nilai sikap yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang kompeten bagi pembelajar bahasa Inggris dan orang lain dalam beragam latar belakang bahasa adalah rumit dan diperlukan pemahaman yang canggih terhadap dinamika akuisisi bahasa kedua. Model instruksi bahasa isyarat, kekuatan dan keterbatasan protokol penilaian tingkat tinggi dari berbagai jenis pertimbangan diagnostik, khusus dan kebingungan, dan strategi intervensi yang spesifik. Sejauh mana profesional kesehatan mental merangkul proses yang menentang dan memuaskan dari perenungan pribadi, pemeriksaan diri, dan pertumbuhan profesional yang diperlukan untuk menumbuhkan hubungan yang bermakna, efektif, dan budaya yang sensitif dengan individu-individu yang mereka layani di semua kelompok bahasa mereka, memfasilitasi dialog literal dan metaforis yang penting untuk bidang dan komunitas yang lebih luas. Ya, terima kasih. Baiklah, sesi pertama yaitu penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya, yakni sesi diskusi. Pada audien yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, saya selaku moderator pamit undur diri dan mewakili kelompok 2. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.